7 cara melawan gengsi, tetap pede lebaran tanpa barang serba baru, ibu wajib tahu sebelum lanjut. Klik dulu tombol like dan subscribe ya, dan bantu share ke teman-teman lain. Makasih. Yuk langsung lanjut. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Lebaran sebentar lagi tiba. Tapi kenapa rasanya dompet kita yang lebih berdebar kencang dibandingkan hati yang rindu surga ya Bu? Fenomena pamer baju baru di media sosial sekarang sudah jadi beban mental yang luar biasa berat. Padahal esensi hari raya bukan soal berapa banyak kantong belanjaan yang masuk ke rumah kita. Penting sekali bagi kita untuk membahas hal ini supaya ibu tidak terjebak dalam lubang utang demi gaya atau malah merasa rendah diri hanya karena memakai gamis tahun lalu yang sebenarnya masih sangat layak pakai. Ibu harus sadar bahwa nilai diri seorang wanita hebat tidak ditentukan oleh label harga yang menggantung di pergelangan tangan atau merek tas yang dibawa saat bertamu. Sesuai dengan ulasan dari sebuah artikel psikologi populer mengenai seni hidup minimalis. Kepuasan batin itu letaknya bukan pada tumpukan barang baru, melainkan pada kelapangan dada dalam menerima keadaan diri sendiri. Kita perlu memahami bahwa gengsi itu harganya sangat mahal, sedangkan rasa percaya diri itu bisa didapatkan secara gratis asalkan kita tahu cara mengelolanya dengan bijak dan dewasa. Mari kita bedah 7 cara jitu supaya ibu tetap terlihat berkelas dan penuh wibawa meskipun tidak ada satupun barang baru yang menempel di badan saat hari kemenangan nanti. Percayalah bahwa menjadi pusat perhatian karena kepribadian yang hangat jauh lebih elegan daripada menjadi bahan omongan karena gaya yang dipaksakan. Cara pertama yang harus ibu lakukan adalah dengan mengubah fokus dari penampilan fisik menjadi kualitas kehadiran ibu di tengah keluarga besar yang sedang berkumpul. Coba bayangkan, betapa sia-sia kalau baju ibu harganya jutaan rupiah tapi wajah ibu terlihat cemberut terus karena pusing memikirkan cicilan kartu kredit yang meledak bulan depan. Masyarakat akan lebih terkesan dengan keramahan dan tawa ibu yang tulus daripada sekadar melihat merek di kerah. Baju yang bahkan tidak sempat mereka baca karena sibuk mengunyah nastar. Jadilah ibu yang paling asik diajak mengobrol sehingga orang-orang akan melupakan fakta bahwa ibu memakai kerudung yang sama dengan lebaran 2 tahun lalu. Tips kedua, yaitu manfaatkan kekuatan padu padan alias teknik mix and match yang seringkali kita lupakan karena sudah terlanjur malas mengaduk isi lemari sendiri. Ibu bisa mencoba memasangkan atasan tahun lalu dengan kain Nusantara atau aksesori cantik yang selama ini hanya tersimpan rapi di dalam kotak perhiasan. Percayalah bahwa dengan sedikit kreativitas penampilan lama bisa terlihat sangat segar, bahkan tetangga mungkin akan mengira ibu membeli koleksi baru dari butik ternama. Ini adalah seni menyulap apa yang ada menjadi terlihat istimewa tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun dari dompet yang sudah menipis. Poin ketiga yang sangat penting adalah menyadari fakta bahwa orang lain sebenarnya tidak terlalu peduli dengan apa yang kita pakai, karena mereka juga sibuk mengkhawatirkan penampilan mereka sendiri. Ibu jangan merasa menjadi pusat perhatian dunia, seolah-olah ada juri fashion profesional yang akan memberikan nilai saat ibu sedang bersalaman meminta maaf. Jika ada saudara yang bertanya dengan nada menyindir kenapa bajunya masih yang lama, tinggal jawab saja dengan santai bahwa ibu sedang menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Katakan bahwa ibu sedang berusaha mengurangi limbah tekstil demi masa depan bumi yang lebih hijau, sehingga mereka akan terdiam karena merasa kurang pintar. Keempat, mari kita lebih memprioritaskan kesehatan finansial keluarga di atas ego sesaat yang biasanya hanya bertahan 1 hari saja saat prosesi salat Idul Fitri. Memaksakan diri membeli perabotan atau pakaian baru hanya untuk pamer itu ibarat meminum air laut yang semakin diminum malah akan membuat ibu merasa semakin haus akan pengakuan. Ingatlah bahwa biaya sekolah anak dan kebutuhan dapur
syukur setelah Lebaran usai jauh lebih nyata daripada pujian palsu dari kerabat jauh yang mungkin setahun sekali saja tidak pernah menyapa. Ibu yang cerdas adalah ibu yang tahu kapan harus mengerem keinginan demi mengutamakan kebutuhan jangka panjang yang lebih krusial. Tips kelima adalah dengan memberikan edukasi kepada anak-anak tentang makna syukur yang sesungguhnya sejak mereka masih kecil agar tidak tumbuh menjadi pribadi yang haus validasi. Ibu adalah teladan utama bagi mereka. Sehingga jika ibu terlihat tetap tenang dan bahagia tanpa barang baru, maka anak-anak juga akan belajar bahwa kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang. Ceritakan kepada mereka bahwa baju paling indah bagi seorang muslim adalah pakaian takwa yang terpancar dari perilaku, bukan sekadar kain sutra mahal, namun hatinya kosong. Dengan begitu, ibu sudah menyelamatkan mental generasi mendatang dari lingkaran setan konsumerisme yang tidak ada habisnya ini. Keenam, coba kurangi melihat konten dari para influencer atau iklan di media sosial yang terus-menerus merayu ibu untuk belanja tanpa henti, seolah-olah dunia akan kiamat. Algoritma internet itu sangat lihai, karena mereka tahu apa yang kita sukai dan akan terus menggoda sampai kita menyerah, lalu menekan tombol beli di aplikasi. Matikan saja notifikasi aplikasi belanja online untuk sementara waktu, agar hati ibu merasa lebih tenang dan tidak mudah terhasut oleh tren-tren sesaat yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Fokuslah pada konten yang memberikan ketenangan jiwa atau resep masakan enak yang bisa memanjakan lidah keluarga tanpa harus menguras isi tabungan. Cara ketujuh adalah dengan meningkatkan kualitas perawatan diri secara alami agar aura kecantikan ibu tetap terpancar kuat meski tanpa polesan barang baru yang serba berkilau. Cukup dengan istirahat yang berkualitas dan menjaga hidrasi kulit dengan baik, maka wajah ibu akan terlihat jauh lebih segar dan menarik dibandingkan mereka yang memakai barang mewah tapi wajahnya lelah. Kepercayaan diri itu datangnya dari dalam hati yang tenang, sehingga apapun yang ibu pakai akan terlihat sangat pantas dan elegan di mata orang yang melihatnya. Ibu tidak perlu menjadi orang lain untuk terlihat cantik karena versi terbaik dari diri ibu adalah ketika ibu bisa berdamai dengan keadaan. Ibu harus selalu ingat bahwa momen Lebaran adalah waktu suci untuk saling memaafkan, bukan ajang kompetisi siapa yang paling kaya atau siapa yang paling modis di kampung halaman. Kalau ada saudara yang memamerkan tas baru yang harganya selangit, di depan mata ibu cukup berikan senyuman termanis saja dan doakan semoga rezekinya selalu berkah. Kita ini sudah dewasa dan sudah menjadi orang tua, sehingga fokus utama kita seharusnya sudah beralih dari sekadar kulit luar menjadi isi yang lebih bermakna bagi orang di sekitar kita. Tidak perlu merasa ciut nyali hanya karena masalah kain yang membungkus tubuh, karena kemuliaan seseorang di sisi Tuhan tidak diukur dari merek bajunya. Contoh nyatanya adalah ketika ibu tetap percaya diri menyajikan rendang terbaik hasil masakan sendiri, meskipun hanya memakai daster yang ditutupi dengan celemek cantik di dapur. Masakan yang enak dan suasana rumah yang penuh dengan kehangatan jauh lebih membekas di hati para tamu daripada sofa baru yang harganya mahal tapi suasananya terasa kaku. Jadilah tuan rumah yang menyenangkan dengan cerita-cerita ringan yang menghibur, tanpa harus merasa rendah diri karena kondisi ekonomi yang sedang kita atur dengan sangat hati-hati. Orang akan mengenang betapa baiknya sambutan ibu, bukan berapa banyak jumlah perhiasan yang ibu pamerkan di jari jemari saat menyuguhkan teh hangat. Kadang kita sering sekali terjebak dalam pikiran sempit bahwa barang baru akan membawa keberuntungan atau semangat yang baru. Padahal itu hanyalah sugesti yang dibuat oleh para pedagang. Keberuntungan itu datang dari doa-doa yang kita panjatkan dengan tulus dan kerja keras, yang kita lakukan setiap hari
untuk kesejahteraan keluarga tercinta. Jadi buang jauh-jauh perasaan malu atau minder itu karena ibu tidak mencuri atau merugikan orang lain hanya dengan menggunakan barang lama yang masih dalam kondisi bagus. Mari kita tertawa bersama melihat drama ibu-ibu yang berebut diskon di pusat perbelanjaan sampai harus berdesakan dan terkadang mengabaikan keselamatan diri sendiri hanya demi sebuah label. Padahal setelah masa lebaran ini lewat baju-baju itu hanya akan berakhir tergantung lemas di dalam lemari dan cicilannya akan mulai menghantui setiap malam sebelum ibu tidur. Sebagai penutup, mari kita renungkan kembali, apakah semua gengsi yang kita pelihara ini benar-benar sebanding dengan kedamaian jiwa yang seringkali kita korbankan? Setiap tahunnya secara sukarela, kita perlu menjadi lebih berani untuk berkata tidak pada tekanan sosial yang tidak masuk akal dan mulai merasa bangga dengan apa yang sudah kita miliki saat ini. Semangat terus ya Bu, untuk menjaga kewarasan dan kebahagiaan keluarga kecil kita tanpa harus terbebani oleh standar orang lain yang belum tentu cocok dengan situasi kita. Ibu adalah ratu di dalam rumah tangga sendiri, sehingga keputusan untuk hidup sederhana dan apa adanya adalah hak mutlak yang harus dibanggakan, bukan justru disembunyikan. Semoga hari kemenangan nanti benar-benar membawa kemenangan yang nyata bagi hati kita semua. Dari belenggu, gengsi yang selama ini sering menjerat langkah menuju kebahagiaan. Teruslah menjadi inspirasi bagi lingkungan sekitar dengan kesederhanaan yang berkelas. Karena itulah ciri sebenarnya dari seorang wanita yang sudah selesai dengan urusan dirinya sendiri. Demikian cerita kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Di cerita dan episode yang lebih menarik, pokoknya tetap semangat ya Bu.